Halo Smoners, kembali lagi di Podcast For You, berkarya, berbagi, menginspirasi. Bukan Podcast For You namanya kalau tidak menghadirkan bintang tamu yang inspiratif dan juga spesial. Seperti hari ini, kita dihadirkan dengan tamu yang sangat spesial dan tokoh inspiratif dari Telkom University. Selamat datang kepada Ibu Runik. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Di SMA Manggar ini sesuatu ya, banyak sekali hal-hal yang inspirasi gitu ya. Terima kasih Ibu. Ini hari keberapa di SMA Negeri 1 Manggar? Hari kedua. Hari kedua, kemarin sudah ada BIMTEK ya? Iya betul, kemarin BIMTEK untuk ini ya, guru dan siswanya. Oke baik, jadi hari ini kita bakal bahas tentang bullying, benar ya Ibu? Iya. Bullying merupakan bukan hal yang lumrah lagi di kita, sudah banyak orang tahu bahayanya bullying itu seperti apa itu bullying. Jelas bullying adalah suatu tindakan yang memang tidak bisa dinormalisasikan di lingkungan kita. Dan nanti kita akan bahas bagaimana dampak bullying, terutama tentang cyberbullying. Kali ini kita akan membahas langsung bersama Ibu Runik dari dosen Telkom University. Iya betul. Oke, Ibu, bagaimana mungkin bisa diartikan dulu apa itu bullying, Bu, kepada Smoners? Jadi yang namanya bully itu kan untuk saat ini gitu ya, sudah bukan lagi hal yang baru gitu. Aslinya ini tuh udah lama gitu ya. Kalau kita lihat bully itu udah lama, karena yang namanya bully itu pasti sebuah perilaku. Betul. Dan perilaku ini pasti menindas gitu ya, betul sekali. Dan mengandung kekerasan gitu ya, dan mengandung ancaman. Dan ini memang sifatnya itu adalah perilaku agresif dan negatif. Dan ini bisa berulang, tapi bisa aja satu kali, tapi yang benar-benar membuat korban itu mengalami trauma gitu ya. Meskipun sekali mengancam gitu, tapi bikin trauma itu sudah dikatakan bully gitu. Oke, jadi itu untuk cyberbullying. Ya, untuk informasi saja Ibu bahwa saya adalah salah satu aktif dari organisasi yaitu Forum Anak, dan saya juga beberapa kali sudah menghadapi kasus-kasus seperti ini. Akan tapi beberapa dari mereka itu bingung ketika mereka tidak berani melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib. Mereka cerita ke saya, dan saya juga karena saya berasa hanya untuk mendengarkan mereka, saya juga bingung tindak lanjutnya seperti apa gitu. Dan mereka itu kadang tidak bisa membedakan bagaimana bully atau lelucon. Dan di lingkungan kami seperti ini itu biasanya dianggap sebagai hanya lelucon saja dan guyon bagi mereka. Seperti dengan kata-kata, nggak usah terlalu lebay, aku cuma bercanda, seperti itu. Akan tetapi itu dampaknya, kata Ibu, bisa berulang-ulang dan bahkan membuat seseorang bisa trauma. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang hal yang seperti ini? Ya, betul. Jadi gini, teman-teman semuanya di sini ya, yang mengikuti Podcast For You, yang namanya kasus bullying ini ya memang seperti fenomena gunung es ya. Jadi sesungguhnya yang terungkap tuh sedikit gitu ya, tapi sesungguhnya sangat banyak gitu. Dan memang kemarin ya saat BIMTEK jadi inget nih. Jadi ada yang harus digarisbawahi. Kita sebagai anak muda gitu ya, kita harus berinovasi. Kita harus menjadi gerbang depan yang benar-benar tahan banting gitu ya. Betul. Dalam artian di sini ya, seseorang itu sukses itu adalah yang memang harus sudah ditempa gitu ya. Jadi seperti
pisau gitu ya, itu kan bisa tajam. Dia kan udah ditempa bener-bener gitu. Artinya di sini kadang, maaf nih, ada yang namanya bully yang membuat semangat, menjadi kita semangat, tapi ada buat bully yang menjadi down. Jadi karena ini tergantung dari psikologi anak masing-masing, gitu ya. Dan keterkaitan dengan case yang Mbak tadi sampaikan untuk bully yang terjadi pada anak-anak saat ini, ya mereka nggak berani speak up. Karena memang itu bagian dari sebuah kekerasan. Padahal itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Betul, pasal 54, betul. Iya. Dan yang sekarang untuk di sekolahan gitu ya. Dan yang terbaru di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2022 itu tentang Undang-Undang PKS. Jadi keterkaitan khususnya terkait seksual ya. Karena berbicara kekerasan kadang bukan hanya bullying dalam artian non fisik gitu ya, tetapi ada verbal. Bullying yang verbal, kemudian ada bully yang fisik sampai kepada seksual. Betul. Gitu kan. Nah, harus seperti apa nih gitu ya. Yang pertama memang yang namanya kekerasan, karena memang bully ini bagian dari kekerasan ya. Yang namanya kekerasan, pelaku itu biasanya adalah orang terdekat. Betul, iya. Jadi mungkin nanti Mbak bisa ya dilihat yang sudah konseling gitu ya, istilahnya kan curhat ya. Nah itu apakah benar nggak itu orang-orang terdekat? Jadi saya ceritakan juga ya Mbak, saya dulu sebelum jadi dosen, saat saya masih S1 saya menjadi bagian dalam organisasi untuk perlindungan perempuan dan anak waktu di Solo, Surakarta. Dan di situ konselor sampai pada membantu untuk perlindungan hukumnya lembaga tersebut gitu ya. Saya juga pernah mengalami hal itu, dan memang kebanyakan orang itu takut untuk menyampaikan gitu ya. Nah, harus seperti apa? Satu, memang harus ada konselor yang dia nyaman, yang dia terbuka untuk menyampaikan. Dan konselor ini kan harusnya gitu ya, kalau secara benernya memang dia benar-benar tersertifikasi, tapi nggak harus juga. Yang penting kita amanah gitu ya. Betul. Mendengarkan cerita tersebut, tapi harus sadar juga gitu ya bagi teman-teman gitu ya, yang apalagi Mbak gitu ya, kalau memang benar-benar parah, udah parah banget gitu, itu bisa aja langsung lapor KPAI. Atau kalau di daerah tuh ada ya nanti bisa ke kepolisian yang nyangkut kepada perlindungan anak dan perempuan. Tapi kalau mau nanya-nanya itu ada di webnya KPAI dan ada kontaknya ya. Jadi ada WA pengaduannya juga ada loh. Wow, gitu ya. Nanti di bawah ini ya. Ya, nanti di bawah ini ya. Nanti ada kontak WA untuk pengaduan. Itu dari KPAI. Saya dapat dari websitenya KPAI. Nanti bisa kalian cek di web KPAI. Dan tadi disampaikan oleh Mbak. Terus gimana nih Bu kalau yang bilang bercanda gitu ya sekarang tuh kan. Nah, ini yang perlu disosialisasikan. Takutnya bercandanya berlebihan. Apalagi kalau kalian lihat ya, apalagi IG yang kemarin baru itu yang kasus anak SMP yang sama seniornya ini sama besi gitu ya, sampai dilukai sama besi. Karena apa? Kadang dalam bully ini itu adalah ada gap antaranya dia punya kekuasaan dan enggak, artinya contoh kekuasaan tuh enggak harus jabatan dan sebagainya, enggak, contoh dari teman sebaya, grup teman sebaya. Betul. Gitu, bener kan? Betul. Jadi contoh mau geng motor atau mau geng anak-anak cantik nih gitu ya, geng anak-anak yang kaya nih gitu, tapi mereka negatif gitu ya, bukan yang positif, tapi melakukan hal negatif yang membuat perundungan tadi gitu ya ke anak-anak lain yang memang merasa mereka itu tidak ada dalam grup tersebut gitu.
Tuh, gitu. Oke, pembahasan kita panjang ya, tapi kita Iya. belum masuk ke cyberbullyingnya. Ini sangat menarik, Boronik, tentunya. Betul. Mengingat belum jauh-jauh ya, kita sekarang lagi ada di lingkungan pendidikan, di mana kita membahas pasal tadi, pasal 54, bahwa betul anak-anak itu dilindungi ya, Ibu. Betul. Baik itu dari kekerasan dari tenaga pendidiknya maupun sesama siswanya, betul. Iya. Dan pemerintah ada salah satu kebijakan, yaitu dengan sekolah ramah anak atau daerah layak anak, Iya, kabupaten betul. atau provinsi layak anak. Dan provinsi Bangka Belitung itu termasuk ke dalam provinsi layak anak. Wow, iya, karena data terbaru ya, saya tanggal 27 itu sudah cek di aplikasinya KPAI Simfoni, memang sangat kecil untuk Bangka Belitung ya. Kasus terkait kekerasan, baik korbannya perempuan maupun anak tuh sangat kecil. Atau mungkin karena penduduknya juga tidak terlalu banyak atau seperti apa. Tapi kalau ngelihat dari ininya ya, dari grafiknya, Bangka Belitung tuh sangat kecil. Jadi bener-bener di bawah rata-rata lah gitu. Jadi tepuk tangan dulu dong buat Bangka Belitung. Ya, kita berdoa juga semoga nanti kedepannya akan terus dipertahankan atau justru dikurangi, Iya. sambil dikurangi gitu per tahunnya ya. Tidak ada kekerasan pada anak lagi, baik itu seksual maupun bullying dan lain-lainnya. Betul. Ya, Ibu. Oke, untuk selanjutnya itu kita akan membahas tentang cyberbullying. Ya, Cyberbullying ini adalah kekerasan berbasis sosial media, betul. Kita tahu sekarang anak kecil aja kalau misalnya baru lahir itu kalau dikasih handphone dia ngerti, bahkan lebih melebihi dari orang tua. Jadi kita memang seluruh informasi itu masuk, bagi orang yang memang bisa memilah, ya alhamdulillah bisa terpilah, dan bagi mereka yang memang menelan semua informasi mentah-mentah itu semuanya akan ditelan mentah-mentah. Dan baru-baru ini kasus di Belitung Timur itu ada mengenai kita tahu sekarang artificial intelligence. AI ya. AI itu kalau dipergunakan dengan baik itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, terutama Betul. bagi pelajar ya Ibu ya. Baik itu sekarang yang lagi viral, edit foto yang bentuk kartun dari Disney gitu dan Yes. sebagainya. Tetapi ada beberapa pihak yang menyalahgunakan itu, Ibu. Dan pihak yang menjadi korban itu akhirnya menutup diri, padahal anaknya sebelumnya berprestasi, Ibu. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Iya. Nah, itu dia ya yang namanya berbicara cyberbullying itu berbeda dengan yang langsung. Gitu kan? Karena kalau yang berbicara cyberbullying itu adalah tindakan kekerasan yang bisa sadar dan yang melukai, menyakiti orang lain, dan ini alatnya itu, medianya itu adalah komputer atau yang namanya jejaring dunia maya. Gitu ya, bisa ponsel, bisa elektronik lainnya, bisa WA gitu ya, bisa IG, bisa Facebook, bisa Twitter. Betul. Dan kalau melihat tadi yang disampaikan gitu ya, dengan adanya AI sekarang ini kan sudah mulai ya semuanya kita bisa ngedit fotonya siapa gitu, jadi siapa tinggal aja bikin deskripsinya. Betul. Nanti bisa keluar itu gambarnya gitu. Nah, saat ini ya, itu tuh ada yang namanya digital ethic. Ya, ada yang namanya digital ethic. Bagaimana kita harus mempergunakan teknologi digital itu secara etikanya. Karena memang sudah ada undang-undang ITE gitu ya, yang melindungi itu gitu. Dan kalau kita melanggar ya kena sanksi. Dan berbicara digital itu hanya satu. Kalau dulu kita belum ada digital, kita selalu bilang ya, mulutmu harimaumu. Sekarang bukan, tanganmu harimaumu gitu. Dan kalau dulu gitu kan, bisa mengubah dunia tuh bergerak gitu ya. Kalau sekarang bisa mengubah dunia dengan ketikan gitu, jari. Yang penting viral gitu. Padahal nggak begitu gitu ya. Kalau untuk positif oke. Kalau untuk negatif kan bahaya banget
gitu. Dan itulah yang benar-benar saat ini memang menjadi konsentrasi ya pemerintah kita. Bagaimana keterkaitan dengan penggunaan AI dalam keseharian gitu ya. Takutnya nanti disalahgunakan. Artinya keterkaitan dengan etikanya gitu. Oke, jadi itu adalah beberapa kasus dan tadi kita juga banyak dapat informasi dari Ibu ya bahwa bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib gitu. Itu adalah beberapa kasus yang memang saya terima selama saya aktif di organisasi Forum Anak gitu. Dan apabila saya kan misalnya menginput sebuah data gitu dalam media sosial lah misalnya. Yeah. Bagaimana cara saya agar data tersebut tuh tidak disalahgunakan atau disalahgunakan oleh orang seperti itu? Oke, jadi gini ya, ini yang namanya berbicara security. Yeah. Jadi ini hanya sepengetahuan saya saja ya. Jadi yang namanya kita, apapun yang kita upload ke media massa itu bukan punya kita, sudah bukan punya kita, tapi sudah punya umum. Betul. Dan kalau kita sudah upload, meskipun kita sudah hapus, itu ada jejaknya. Karena yang punya itu adalah ya IG-nya, Facebook-nya gitu. Meskipun kita hapus, tapi kalau ada orang yang sudah screenshot dan sebagainya, kan susah ya, dan sangat susah untuk mengendalikan. Makanya saya bilang kalau di dalam dunia digital, kita tuh harus punya digital knowledge, digital skillnya, digital etiknya, gitu. Jadi jangan pernah asal-asal kita upload, tapi harus dipikir dulu. Kayak contoh, dulu saya sebelum tahu gitu ya, suka ngupload nih foto anak gitu. Sekarang sudah enggak gitu. Karena sudah paham ya, karena banyaknya ternyata foto anak, seperti kalian kalau denger berita-berita yang anak-anak artis dan sebagainya disalahgunakan, kemudian itu menjadi alat dari pedofil gitu kan di dunia maya. Nah, ini salah satu contohnya. Jangan mudah kita untuk mengupload gitu. Kalau untuk diri kita happy nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau nyangkut data dan sebagainya, itu sangat kita harus berhati-hati. Ya, kita harus berhati-hati. Artinya apa sih dari semua tadi ya, Mbak ya? Intinya satu, bijak, betul. Ya, yang utama adalah bijak dalam menggunakan sosial media atau digital ini, gitu. Think before do. Yes. Think before do. Oke, jadi ketika kita udah bisa menerima informasi yang baik ya, tentu kita juga harus menginfluence juga. Kita kasih tahu juga ke teman-teman kita tuh seharusnya seperti apa gitu. Betul. Kadang gini Mbak, yang namanya sosial media harusnya juga bisa jadi influence. Betul. Ya, media influence kayak sekarang nih ya. Podcast ini adalah salah satu media untuk menginfluence hal-hal yang positif gitu. Jadi bukan hanya yang negatif gitu ya, tapi yang negatif tuh bisa kita tempas gitu dengan hal-hal yang positif gitu. Jadi itulah fungsinya gitu ya sekarang. Jadi istilahnya dunia itu bisa dalam satu genggaman. Betul. Kalau kita bisa menguasai digital. Baik. Gitu. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Bu Rumi. Ini semuanya percakapan kita daging semua dari Ibu ya. Oke, sebelum itu mungkin Ibu bisa kasih tahu kepada Smoners di rumah, apakah ada hukuman untuk pelaku cyberbullying dan pedoman apa yang harus dipegang oleh anak-anak muda sekarang agar bisa tetap meneruskan hal-hal yang positif kepada lingkungannya. Oke, kalau berbicara aspek hukum gitu ya, itu dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Izin saya membaca boleh ya? Jadi khususnya satu di pasal 27
bahwasanya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki satu, muatan yang melanggar kesusilaan, kedua, muatan perjudian, ketiga, muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, keempat, muatan pemerasan dan atau pengancaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak 1 miliar. Itu kemudian masih ada nih gitu ya, pasal 28-nya. Jadi pasal 28 itu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak, ingat ya, dengan sengaja dan dia nggak punya hak nih, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik itu dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan atau paling banyak 1 miliar. Ya, jadi sudah ada gitu ya, kita berbicara cyberbullying itu sudah ada undang-undangnya gitu ya, yang memang mengatur gitu ya keterkaitan dengan penggunaan informasi dan transmisi elektronik gitu, atau kita biasa ngomong undang-undang ITA gitu. Oke, mungkin bisa diberikan pedoman untuk para penonton atau smoners di rumah agar bisa terus meneruskan hal-hal yang positif untuk lingkungannya, Bu. Oke, pertama gitu ya pedomannya, cara kita menghadapi yang suka bully nih. Satu, berani membela diri sendiri. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Gitu kan? Kita harus menyayangi diri kita, dan yang melawan kita gitu ya, kita lawan gitu ya. Kedua, tadi lawan balik bukan berarti sebuah balas dendam, tetapi ini menyadarkan pelakunya untuk tidak melakukan itu lagi karena itu hal yang tidak baik gitu. Ketiga, ungkapkan perasaan kamu yang sebenarnya gitu ya. Tanyakan kepada pelaku, kenapa selalu melakukan itu, untuk apa gitu ya. Dan keempat, jangan ikut dalam hal seperti itu. Terakhir, curhatlah ke orang yang terdekat gitu ya, ke orang tua, ke teman baik, ke guru gitu ya. Silakan luapkan, jangan sampai nanti menjadi lama gitu ya, menjadi hal yang negatif. Tapi ada yang terakhirnya, seseorang itu akan menjadi orang sukses itu kalau dia memang ditempa. Artinya ditempanya itu adalah ya susah gitu ya, bukan dibuat mudah, tapi memang kita menjalani sebuah problem-problem itu gitu. Dari problem-problem itu kita bisa mengatasinya, artinya kita bisa dari step ke step itu membuat kita semakin fight gitu ya. Jadi kita benar-benar ada istilahnya, kalau kita mau naik ke lantai 10 itu kan harus melewati tangga, dan setiap tangga biasanya banyak rintangan. Tapi kalau kita benar-benar daya juangnya tinggi, pantang menyerahnya tinggi gitu ya, bisa dilewati. Intinya itu. Jadi untuk teman-teman semua, anak-anak muda Belitung, karena saya lihat gitu ya, data alumni SMA 1 Manggar ini keren-keren gitu ya, bagus-bagus gitu. Nah, semoga benar-benar kalian semuanya benar-benar sustain. Amin. Gitu ya. Amin. Artinya yang utama itu adalah kita jadi orang sukses itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kebermanfaatan banyak orang. Jadi itu adalah poinnya. Baik, itu adalah perbincangan kita bersama Ibu Ronik hari ini, dan ada banyak banget informasi. Jadi Smoners, pantengin kalau perlu catat, terutama untuk nomor dan website KPAI tadi. Jadi kalau ada apa-apa silahkan langsung
hubungi, jangan takut lagi ya Ibu tentang cyberbullying. Dan untuk semua yang nonton, silakan influence ke teman-temannya, terapkan ke diri sendiri, ke lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat luas agar bisa terus berpedoman kepada hal-hal yang memang baik, positif, betul sekali. Dan jangan lupa bijaklah menggunakan sosial media, bijak. Think before do. Terima kasih kepada Bu Runik yang sudah menyempatkan waktunya bisa berdiskusi dan memberikan informasi kepada Smoners pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi ya Ibu. Iya, terima kasih. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya. Sampai jumpa lagi di Podcast for You berikutnya. Podcast for You, berkarya, berbagi, menginspirasi.